Emang seri Pro Max kayaknya lagi bikin brand-brand handphone Cina ini ngerasa oke juga nih namanya. Nggak tahu nih setelah sekian lama ada varian ini dan dimulai tahun ini penamaannya tuh disamain. Bahkan sama Oppo nih ya, yang gua nggak kira-kira, yang gua pikir punya mindset sendiri dan tiba-tiba Oppo Reno 15 Pro Max. Jadi gimana nih masuknya? Cuma yang disayangkan sih nggak ada varian Pro-nya aja. Jadi kerasa lompat banget ketika dari Reno 15 tiba-tiba Reno 50 Pro Max 15 Pro Max. Tapi apa nih yang selain dari premium price yang ditawarin sama si Oppo kali ini? Apakah HP ini tetap menarik? Ya saya selaku sales Oppo, menurut kalian di kolom komentar ya akan review handphone ini. Jadi mending kita bumper dulu. Oke, HP ini kalau dilihat dari chipsetnya memang nggak ada pembaruan. Dan sayang kenapa nggak sabar sedikit aja. Karena Dimensity baru aja rilis chipset Dimensity 8500. Ya memang bukan jadi berubah yang arsitektur baru juga. Jadi bukan pilihan yang salah juga sih sebenarnya untuk chipset yang dipakai di sini. Premium, kenceng, aman dipakai untuk waktu yang lama. Tapi memang di segi performance mungkin jadinya kita cuma expect gimana optimisasinya kali ini di handphone Oppo yang baru. Gimana ColorOS 16-nya, gimana heat managementnya dan juga baterainya. Cuma lagi-lagi ColorOS ini udah didesain sebaik mungkin. Top Android skin saat inilah yang bikin gua diteror sebutan sales Oppo. Gue bingung banget nih sama yang kayak begini. Coba aja deh lu pakai dulu gitu. Gue yakin hati kecil tuh seneng ya. Dan di luar ya tetap gengsi bilang Oppo itu kalau Oppo ya bagus gitu. Gak ikhlas pasti. RAM dan storage-nya juga main aman. 12GB LPDDR5X, multitasking lancar. Dan storage-nya 512GB udah pakai UFS 3.1 yang kencang dan juga stabil. Layarnya juga mirip-mirip ya, masih AMOLED, refresh rate 120Hz, resolusi 1,5K, bezel makin tipis, makin kerasa premiumnya. Bahkan juga udah punya dynamic refresh rate sampai 1Hz. Jadi pasti soal efisiensi daya bakal lebih ngirit lagi. Secara kualitas juga udah bagus, nggak ada masalah. Fingerprint dalam layar juga cepat responsnya, bahkan sekarang udah bisa splash touch juga, yang artinya walaupun permukaan layar ataupun jari lu basah, lu masih bisa gunain layarnya seperti biasa. Tapi sekali lagi, kalau lu bandingin side by side sama Reno 14 Pro-nya, rasa barunya tuh ya nggak langsung kerasa memang. Dan di titik ini wajar banget kalau ada yang mikir, terus bedanya di mana? Nah jawabannya mulai kelihatan pas kita ngomongin soal baterai. Karena di sini Oppo kayaknya sadar kalau mau ngejual nama Pro Max harus ada satu aspek besarnya kayak yang kerasa banget lah di pemakaian harian. Apalagi fast chargingnya udah 80 watt ya dan nggak ketinggalan wireless charging juga. Nah disinilah mulai kelihatan arahnya. Bukan soal spek mentah yang lompat jauh, tapi soal kenyamanan dan durability pemakaian. Dan kalau ngomongin kenyamanannya ya ceritanya nggak berhenti di baterainya doang, karena seberapa enak handphone ini dipakai tiap hari juga sangat ditentuin sama desainnya. Secara visual dan feel di tangan, Reno 15 Pro Max ini masih bawa DNA Reno yang kuat, clean, tipis, enteng, dan rapi ya. Bukan desain yang ngebet pamer, tapi justru desain yang pengen kelihatan mahal dan juga berkelas. Kamera BAM-nya sendiri sebenarnya masih mirip sama generasi sebelumnya, tapi sekarang ada tambahan tulisan Reno AI kamera yang jujur agak ganggu ya tulisan tangannya ya. Tapi ini nice touch aja sih, premium level kamera, hasilnya juga nggak jelek kok, nanti kita bahas. Body frame-nya juga udah pakai material aluminium dan ini kerasa banget pas dipegang, feel-nya solid, dingin dan mahal juga. Cuma memang ada satu catatan kecil dari gua soal back covernya ini masih gampang ninggalin bekas sidik jari. Bisa sih dilap pakai kain biasa, tapi ya tetap aja butuh effort gitu. Soal bobot, handphone ini masih terbilang cukup aman untuk ukuran segini, yaitu di 205 gram dengan ketebalan cuma di 7,7 mm aja. So secara desain gue bisa bilang ini handphone bener-bener minimalis, nggak mancing atensi lebay kecuali lu pilih warna selain ini. Tapi jujur aja gue suka ya, karena ya masih mirip juga kayak Find X9, cuma lebih gede aja nih handphone. Dan gue mau bahas juga lagi si ColorOS 16-nya, karena mau desainnya sebagus apa, mau bodinya senyaman apa, kalau software itu nggak beres, semua itu nggak ada artinya. Dan di Reno 15 Pro Max ini ColorOS 16 bukan sekedar ColorOS 15 yang diganti angka aja, tapi emang kerasa ada penyempurnaannya. Kayak misal nih, transisi antar aplikasi sekarang berasa jadi lebih mulus, makin ngefluid. Terus juga icon grouping tile-nya juga nih. Soal kustomisasi bisa, tapi nggak dibikin norak juga. Terus buat yang orang yang suka dark mode garis keras ya, di sini icon aplikasinya udah bisa lu pilih jadi dark mode ya. Walaupun ya memang masih ada beberapa yang belum keganti sih.
Kustomisasi widgetnya juga jadi punya lebih banyak pilihan dari sekarang. Ya, dan gue lebih suka sama fitur live alertnya yang mirip kayak dynamic alertnya Apple, karena ini juga gue selalu merekomendasikan user iPhone yang mau transisi dari Android ya, maksudnya ke Android ya, itu mulai dari HP Oppo aja. Karena memang yang mendekati user experience-nya Apple ya di Android ini sejauh ini ya Oppo. Dan kalau dibandingin sama Apple lagi ya, Oppo masih jauh lebih unggul untuk fitur AI-nya. Bukan karena lebih heboh, tapi karena lebih kepake di daily use-nya. Di ColorOS 16, AI main di level sistem, mulai dari AI Summary buat keringkas teks, AI Writer Generate Caption yang cocok buat postingan sosmed, sampai Smart Suggestion di home screen yang konteksnya ngikutin yang kita butuh nih. Di galeri dan kameranya juga sama, AI dipakai buat bantu pengelompokan foto, pengenalan scene, dan juga optimisasi hasil akhirnya, termasuk buat urusan editing foto sekarang makin rapi, fitur AI editingnya juga udah lebih pinter soal masking dan pemisahan objeknya, jadi pas hapus objek atau ngerapiin backgroundnya hasilnya itu nggak kelihatan kasar, berasa nyatu lah, masih natural. Yang gue sayangkan sih ya AI main space-nya ini sih ya, karena gue terbiasa gunain di Find X9 dan ini nggak ada tombol snap keys-nya, jadi mau gunain ya masih manual gitu. Harusnya dikasih juga lah, jangan dipangkas pula fiturnya. Soal manajemen panas nih dan juga baterainya ya, sistemnya juga udah lebih pinter, handphonenya tetap adem dan konsumsi daya lebih konsisten. Jadi bukan cuma irit di angka aja, tapi irit di real use-nya juga. Kayak misal di sini gue dengerin podcast Spotify di background app sambil pakai TWS selama 2 jam lebih dikit ya, itu daya konsumsinya itu cuma makan baterai sekitar 10% doang. Gokil emang kalau si Oppo nih udah ngomongin soal manajemen dayanya. Tapi turns out-nya ada efek bagian gamenya yang harusnya sih lu udah bisa nebak ya. Dan soal kameranya juga lumayan dapat update nih dari segi fiturnya. Main kameranya ditambah di resolusinya jadi 200 megapiksel dan buat kamera depannya juga jadi ultra wide yang otomatis bikin skenario pemakaian jadi lebih fleksibel. Apalagi buat foto rame-rame atau konten vlog yang butuh angle lebih besar ataupun lebih lebar tanpa harus maksa tangan lu harus jauh-jauh ya. Fitur lain pun juga nambah, kayak misal sekarang lu udah bisa pindahin kamera depan dan belakang pas perekaman video 4K 60 fps yang mana di seri Pro sebelumnya itu masih belum bisa. Perpindahan lensanya dari ultra wide sampai telefotonya juga berasa smooth, cuma memang di kondisi low light WB-nya di telefoto ini berasa jadi jomplang banget. Makanya lu akan lumayan merasakan pembedaan warnanya. Walaupun memang ya sepengalaman kita sama Oppo biasanya nih ya habis update langsung beres. Sisanya untuk hasil pemotretan juga udah cukup bagus, dan kalau gua rasa sih kualitas mirip-mirip itu kayak si Reno 14 Pro kemarin sih ya, yaitu udah level yang bagus. Jadi sebenarnya sih peningkatannya itu bukan cuma di hardware kameranya aja. Oppo fokus tingkatin fitur AI untuk area ini, yang contoh yang unexpectednya kayak semacam AI motion collage juga, ini juga bagus ya, dan ada potensi jadi tren baru. Ini AI-nya bener-bener diperes ya, biar bisa bikin konten yang oke, dan gak sekedar generate gambar aja. Dan ambil referensi konten yang sempat viral juga di tahun kemarin, yang posting IG-nya nembus ya, bagus gitu ya kelihatannya. Lupa gue namanya apa, tapi ini nice fitur sih. Oke, sekarang kita masuk ke performance ya, yang ini cepet aja, dan langsung gue kasih tahu hasil testingnya. Di Antutu versi 11 dia bisa nyentuh angka 2,1 juta. Dari di Mark Slingshot dapat skor 15 ribuan dan wildlife-nya di 13 ribuan. Untuk tes throttling mau itu CPU test ataupun wildlife stress test, HP ini lumayan bisa bertahan dengan baik, tapi memang setelah 20 menitan pengetesan mulai ada penurunan dan gak lama setelah naik lagi performanya ya. Dan hal tadi itu ya terus berlanjut sampai akhir pengetesan, seenggaknya ya performanya ini bertahan kurang lebih di 80%. Ini kelihatan ya, thermalnya Oppo itu benar-benar cukup ngelimit performance-nya agar nggak asal gaspol dan jadinya cuma panas yang sedikit aja. Ya bagus sih, nggak ya bagus sebenarnya ya. Tapi karena konteksnya ini bukan HP gaming, gua masih sangat bisa wajarkan. Nah, tambahan juga nih buat kita tes gamenya, jadi langsung aja. Kayak di Mobile Legends, grafik ultra, frame rate ultra ya. Main selama 30 menit, baterai berkurang 7% dan average FPS-nya dapat di 117. Dengan suhu maksimalnya di 36 derajat Celcius. Game ini masih aman dan jujur aja gue itu enjoy banget main di handphone ini. Dari awal sampai akhir testing FPS itu stabil dan bisa dibilang cukup mulus. Main 2 match nggak terlalu ada drop yang mengganggu. Pokoknya enak lah gameplaynya. Expected juga sih, udah pakai 8450 kan. Nah, untuk di PUBG Mobile, grafik smooth, frame rate ultra ekstrim ya. Main selama 30 menit, baterai berkurang 8% dan average FPS-nya dapat 106 dengan suhu tertingginya bisa mencapai di 40 derajat Celcius. Nah, buat di game PUBG ini berasa banget kalau frame rate-nya itu mulai nggak stabil selama kita main. Gua rasa sih ya ini karena
karena pembatasan performance dari Oppo untuk si Reno-nya ini. Di game ini pun ya suhunya udah bisa mencapai 40 derajat Celcius dan terasa kena limitnya. Secara konsumsi dayanya sih agak sedikit boros dibanding game sebelumnya. Thermal di permukaan di handphone ini pun juga lumayan berasa. Seiring berjalan game suhunya pun juga makin memanas dan performance-nya pun jadi dibatasin. Yang tadinya 120 fps terus di limit jadi 60 fps aja. Kalau buat speakernya sih udah aman stereonya, lalu gyronya pun juga udah jalan lancar. Dan buat di Detail Force ini, gue juga sedikit ngalamin hal yang sama kayak di PUBG tadi. Secara gameplay sebenarnya udah asik buat main have fun ya, tapi ya kalau buat kompe, gue rasa masih agak kurang aja nih handphone. Soalnya selama gue main 30 menit, FPS-nya itu kadang suka sedikit nggak stabil. Bahkan di beberapa momen, gue ngeliat FPS-nya itu dibatasin cuma di 90-an. Tapi ya balik lagi, gue di sini ngetes performance mentoknya di 120 FPS ya. Dan misal lu nggak harus banget pakai 120 FPS, lu bisa aja pakai setting di 90 FPS biar lebih safe ya. Secara gameplay dan juga konsumsi dayanya juga. Lalu game Genshin Impact, settingan grafik highest frame rate 60 FPS, main selama 30 menit baterai berkurang 11%. Dengan rata-rata yang kita dapat di 53 fps dan suhu tertinggi itu bisa mencapai 41 derajat Celcius. Ini gue pakai buat explore Teviat aja selama 30 menitan dan hasilnya berasa kalau Genshin ini masih ada kurang stabilnya juga. Bukan yang jelek banget sampai nggak nyaman dimainin, tapi ya memang agak kurang stabil aja FPS-nya, apalagi setelah udah kurang lebih 20 tahun main, di FPS-nya itu dibatasin di 40-an dan juga pas masuk di kotanya itu yang rame banget. Pastinya ya bakalan agak berat. Tapi setelah suhunya udah mulai adem lagi, dia bakal naikin lagi ke 60 fps, cuma ya gitu ya, tetap nggak stabil kalau dipaksa ke 60 fps terus. Dan secara konsumsi daya pun juga lumayan boros di 11% untuk 30 menitan main. Jadi lagi-lagi fitur utama di handphone itu ya thermal limitnya, hal yang standar dilakukan sama HP non gaming yang lifestyle sentris lah ya, which is ini nggak apa-apa karena memang ngutamain kenyamanan user gunain handphonenya di penggunaan sehari-hari. Tapi nggak sampai itu aja, walaupun HP ini non gaming punya, tapi Oppo itu ya tetap sematin fitur menariknya yang mungkin bisa jadi bekal ketika Oppo punya lini gaming khusus di Indonesia. Atau ya jadi ada yang namanya fitur game hyper frame rate, semacam frame interpolation, dan ada juga high resolution buat nambah resolusinya jadi lebih gede lagi biar nggak burik lah gambarnya. Kedua fitur ini pun baru gue temuin di 2 game doang untuk handphone ini, yaitu di Mobile Legends dan juga PUBG. Dan sayang banget di Genshin ataupun Wuthering belum ada, padahal yang harusnya punya kedua fitur itu ya tadi game tadi ya, RPG open world kayak begitulah. Sebenarnya sih ada juga satu lagi, yaitu display hyper HDR, tapi itu terbatas cuma di PUBG doang dan fungsinya sebenarnya cuma buat nambahin warna biar secara visual lebih terang aja. Untuk hyper frame rate jelas akan ningkatin daya penggunaan baterai, jadi akan terasa penurunannya dibanding modenya ketika mati. Dan untuk fitur high resolution gue juga udah tes dan terbukti bisa naikin resolusinya ke 1272 kali 2772 alias bawaan handphonenya. Padahal kalau main gamenya kayak biasa itu cuma sekitaran 900-an kali 1900-an pixel. Jadi nggak sekedar dikasih sharpening doang deh. Jelas ya secara konsumsi daya pun dan thermalnya emang lebih gede dan lebih panas juga. Cuma ini wajar. Soalnya ini nunjukin nih kalau peningkatan resolusinya itu berhasil. Ya gue harapin sih ketika ada lini gamingnya ya list gamenya sih ya bertambah lah ya. So Oppo Reno 15 Pro Max, sebelum kita bahas embel-embel Pro Max-nya, Reno Number Series itu walaupun selalu jadi bahan omongan orang ya, cuma ketika lu gunain handphone itu ya selalu punya nilai menariknya sendiri. Gua itu sampai sekarang masih respect sama pengembangan ColorOS-nya ini ya. Bener-bener di-develop dengan matang buat penggunaan handphone itu lebih maksimal. Kayak dia bisa gitu kasih nuansa HP yang lebih smooth, fiturnya banyak juga dan gak banyak masalah. Ya ini salah satu juga faktor Oppo itu bisa jual di harga level premium. Bahkan buat kaum menang mending itu bikin minder cuy. Tapi sekarang dengan adanya Pro Max nih, jadinya maksudnya kayak gimana? Kalau dari gua lihatnya itu Oppo mau kayak produk baru aja sih. Jual handphone yang lebih besar untuk orang-orang yang ngerasa Find X9 itu handphonenya compact, namun budgetnya nggak sampai Find X9 Pro. Adanya Pro Max ini kasih ukuran handphone yang lebih besar dan lebih murah daripada Find X9. Tapi rasa yang didapat itu tetap premium. Jelas sih gue bisa expect harganya itu di level berapa. Tapi ya dengan peningkatan yang sepadan, ini sih bisa lah dilirik sama lu kalau lu punya budget lebih dan lu itu anaknya Oppo banget. Tapi ya catatan dari gue lagi, Oppo ngapain sih kasih fitur gaming terus? Kenapa nggak bikin lini gaming phone-nya aja gitu? Chipsetnya udah level Dimensity 8000 series. Fiturnya gamenya itu lengkap. Desain
handphonenya juga udah bisa lah buat main game. Bikin aja lah handphone yang jual performance, bisa itu pasti. Cuma ya kita fokus aja dulu sama Pro Max-nya, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah HP ini menarik? Gua sih kalau ada uang lebih ya suka sih. So makanya diskusin aja di kolom komentar, dan terima kasih juga kalian udah nonton video nyantai. Tapi kalau kalian mau beli HP ini, langsung aja cek link deskripsi atau YouTube Shopping kita, karena kita udah pilihin toko terbaik buat kalian. Dan jangan lupa juga buat kalian follow semua sosial media kita yang dari Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua link di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.